Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bisa beribadah secara online dalam pertolongan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerubuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Kitab Hakim-Hakim ini dilatar belakangi di mana Yosua sudah mati sebagai pemimpin Israel. Dan akhirnya umat Israel tidak ada seorang pemimpin lagi. Dan di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua dikatakan bahwa umat Israel berlaku jahat di mata Tuhan. Yaitu di mana mereka menyembah berhala dan hidup mereka tidak seturut dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan singkat cerita, ketika orang Israel berperang melawan bangsa lain, kekalahan yang mereka alami karena perbuatan jahat mereka di mata Tuhan. Tapi Tuhan sungguh baik. Orang Israel sudah jahat, Tuhan tetap tolong. Artinya apa? Tuhan mengasihi bangsa ini sehingga Tuhan mengirimkan, Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk menolong, untuk menyelamatkan orang Israel. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini dilatar belakangi di mana orang Israel ditindas oleh orang-orang Midian selama 7 tahun. Kalau jemaat nanti baca di kitab ini, dikatakan bahwa Tuhan membiarkan orang-orang Israel ditindas oleh bangsa Midian. Karena orang Israel sudah berbuat jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah kepada Baal. Jadi Tuhan izinkan hal ini, bukan karena Tuhan tidak mengasihi orang Israel, tapi karena kejahatan bangsa Israel. Dan akhirnya kalau nanti jemaat baca di ayat yang ke-6, orang Israel hidupnya sudah sangat melarat. Mereka bersembunyi dari bangsa Midian. Ketika mereka akan memanen hasil mereka sembunyikan. Tetapi semuanya pun diambil oleh orang Midian sehingga mereka hidupnya melarat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka berseru kepada Allah. Orang Israel kembali ingat Tuhan, mereka kembali berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat baik. Di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, Tuhan kirimkan seorang nabi untuk menegur orang Israel. Tuhan ingatkan kembali bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel. Dan di ayat yang ke-11, jemaat Tuhan nanti bisa baca sampai ayat 16, di mana malaikat Tuhan mengunjungi Gideon. Gideon adalah seseorang yang akan dipakai Tuhan dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Gideonlah yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jemaat Tuhan, kita mau belajar tentang ketaatan dari tokoh Gideon.
Situasi yang dihadapi oleh Gideon bukan situasi yang mudah, situasi yang sulit. Banyak tantangan, ada ketakutan, banyak hal sukar. Tetapi dari sini saya terberkati bahwa Gideon di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Gideon bisa taat kepada Tuhan di saat situasi yang tidak mudah? Ini pun yang Tuhan mau bagi kita orang percaya, bahwa kita harus hidup taat di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Ada 3 hal yang saya dapatkan, mengapa kita harus tetap taat di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan di segala situasi. Yang pertama yang saya dapatkan, di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Kenapa kita harus tetap taat di situasi yang sulit? Pertama, karena ketaatan menunjukkan keyakinan atau iman kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan nanti bisa lihat latar belakang bangsa Israel di kitab ini, di pasal 6 ini khususnya, adanya kemerosotan agama di Israel, di mana mereka menyembah berhala, bukan menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau lihat dulu seperti apa sih karakternya Gideon. Gideon bukan orang yang terkenal, bukan orang yang luar biasa sehingga Tuhan pilih dia. Tapi kalau jemaat lihat di ayat yang ke-11, ketika malaikat Tuhan mengunjungi Gideon, di situ Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemeresan anggur dan supaya tersembunyi bagi orang Midian. Berarti dari sini kita lihat bahwa Gideon ini tipenya penakut juga nih. Orang yang penakut. Tapi luar biasa, saya baca di ayat yang ke-12, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, apa yang malaikat Tuhan katakan? Dibilang begini, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kontras sekali dengan ayat sebelumnya. Dari sini kita lihat bahwa bagi Tuhan, Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Itu tipe pertama, karakter pertama, yaitu dia penakut. Yang kedua, di ayat yang ke-13 nanti jemaat bisa baca, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan menyertai kami, umatmu, kenapa ini menimpa kami? Dari sini saya lihat karakter Gideon adalah jujur. Apa adanya, dia bertanya di hadapan Tuhan dengan situasi yang dialami. Dan di ayat ke-14 dan selanjutnya jemaat bisa lihat, dari sini Tuhan menjawab bahwa Allah memerintahkan Gideon untuk bergerak maju, meyakinkan bahwa Gideon lah yang akan membebaskan orang Israel. Artinya apa? Tuhan merespon atas pertanyaan Gideon dengan memerintahkan diri Gideon untuk bergerak maju menyelamatkan umatnya. Dan Tuhan mengatakan tersirat bahwa Tuhan lakukan hal itu bukan karena Tuhan tidak menyertai umatnya, tetapi karena umatnya sendiri yang mengabaikan Tuhan. Jadi karakter pertama tadi, Gideon penakut, kedua orang yang jujur apa adanya. Yang ketiga, di ayat yang ke-15, jemaat bisa lihat bahwa Gideon berkata, Tuhan, aku ini berasal dari suku yang paling kecil. Kaumku juga kaum yang paling kecil dan aku ini orang yang paling muda di antara keluargaku. Dari sini kita lihat Gideon tipe orang yang minder. Dia rasa terbatas, gak mungkin Tuhan, kaumku udah paling kecil, suku yang paling kecil dibandingin suku Israel lainnya, dan aku orang paling muda di keluargaku. Tapi di ayat ke-16 Tuhan yakinkan Gideon bahwa Tuhan akan menyertainya. Ayat ke-17 sampai 21 nanti jemaat bisa baca di rumah. Gideon meminta tanda dari Tuhan. Kalau benar Tuhan menyertainya, Tuhan mau pakai Gideon, Tuhan tolong kasih tanda sama dia. Singkat cerita, akhirnya di ayat 22 sampai 24, inilah perjumpaan Gideon dengan Tuhan yang membangkitkan iman pada Gideon. Dan akhirnya dia yakin bahwa benar ini Tuhan mau pakai saya. Ada iman di dalam diri Gideon. Dan inilah yang mengawali ketaatan Gideon. Di ayat yang ke-25, Tuhan kasih misi, tugas kepada Gideon. Ketika sudah ada iman dalam diri Gideon, Tuhan memberikan tugas kepada Gideon. Tuhan mau iman yang dimiliki oleh Gideon harus ditunjukkan dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya terhadap perintah-perintah Tuhan. Jemaat bisa lihat di ayat yang ke-25, apa-apa saja yang Tuhan perintahkan.
dikatakan ayat 25, Tuhan katakan seperti ini, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Jadi yang pertama Tuhan perintahkan, dia mengambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan perintahkan adalah runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Berarti ayahnya adalah penyembah berhala juga. Tuhan bilang runtuhkan mezbah Baal ayahmu, yaitu mezbah Baal yang disembah oleh orang-orang Israel, dan memotong tiang berhala yang di sebelahnya. Dan yang ketiga dikatakan tebang, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan. Artinya setelah engkau robohkan mezbah Baal, dirikan mezbah bagi Tuhan. Jemaat tahu, 3 hal ini ketika Gideon lakukan ada resiko. Resikonya apa, jemaat Tuhan? Dibilang hancurkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Ini adalah orang terdekat dari Gideon. Dia tahu ada resiko yang harus dia hadapi, yaitu pertama dia harus hadapi orang tuanya sendiri, dan kedua penduduk kota, orang-orang Israel yang sudah menyembah kepada Baal. Apa yang Gideon lakukan? Jemaat Tuhan bisa lihat di ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Luar biasa jemaat Tuhan. Gideon tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan firmankan kepadanya. Tapi lihat di bagian selanjutnya, di ayat 27 dibilang begini. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Dibilang apa? Karena Gideon takut. Dia udah punya iman, Gideon udah punya iman. Tapi dikatakan jelas, firman Tuhan tidak bohong. Gideon takut. Dari sini ada pelajaran penting yang kita dapati tentang iman dan ketaatan. Ketika Tuhan sudah memberikan iman dalam diri Gideon, Tuhan mau Gideon menunjukkan dengan ketaatannya sebagai bukti iman kepada Tuhan. Dan Tuhan memulainya dari mana? Dari lingkungan terdekatnya, dari keluarganya. Sama seperti kita. Seringkali yang menjadi sesuatu yang sangat berat, tersulit bagi kita ketika kita diminta sama Tuhan untuk menjadi terang Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tempat-tempat rekan kerja kita, di tengah-tengah lingkungan yang sudah paling dekat dengan kita. Kalau kita baru kenal orang, kita saksikan tentang Kristus sangat mudah. Tapi sangat sulit ketika kita harus taat di tengah-tengah keluarga. Pasti keluarga adalah orang terdekat kita yang tahu hari-hari kita. Tapi di sini Tuhan mau Gideon lakukan ini. Resiko yang dihadapi adalah dengan keluarganya terlebih dahulu. Tapi di sini Tuhan mau Gideon tidak menyembunyikan imannya dia kepada Tuhan, termasuk kepada keluarganya. Gideon sadar misi yang diembannya berat. Karena itu dibilang Gideon takut. Dia tetap lakukan firman Tuhan tapi tidak siang hari tapi malam hari. Gideon lebih memilih melakukan kehendak Allah sekalipun harus berhadapan dengan ayahnya. Ada resiko yang dihadapi. Jemaat bisa lihat di sini. Ketika Tuhan sudah ada tanamkan iman dalam diri Gideon, Tuhan mau Gideon taat, dan Tuhan kasih perintah, kasih tugas kepada Gideon, Tuhan tidak serta-merta hilangkan ketakutan Gideon. Tuhan tidak langsung hilangkan segala kekhawatiran Gideon. Karena jelas sekali ayat 27 katakan, Gideon takut kepada kaum keluarganya. Tapi dia tetap lakukan firman Tuhan. Dari sini kita lihat, Gideon yang ada rasa takut tapi dia mau belajar taat. Dari sini kita juga belajar bahwa iman itu bukan berarti taat tanpa rasa takut. Tetapi iman itu tetap taat walaupun takut. Keyakinan kita kepada Tuhan ditunjukkan melalui ketaatan kita. Ada saatnya Tuhan izinkan kita pada batas sampai kekuatan kita. Sehingga kita mendapati diri kita diliputi ketakutan, ketidakpastian, ketidakberdayaan. Tapi dalam situasi seperti itu pun, dalam titik seperti itu pun, Tuhan mau kita tetap taat. Tuhan mau kita tetap memusatkan perhatian kita pada ketaatan akan firman Tuhan. Dan nanti Tuhan akan membereskan ketakutan kita.
terbukti dari Gideon. Dia ada rasa takut tapi dia tetap memilih melakukan kehendak Tuhan. Nah jemaat Tuhan, mari di saat kita merasa takut, tidak berdaya, ada dalam situasi sulit bergumul, kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Kita mau tetap taat pada firman Tuhan. Karena sudah ada iman dalam diri kita. Kita percaya ada Allah yang menyertai kita. Dan ingat jemaat Tuhan, ketaatan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Di tengah-tengah situasi sulit, atau di dalam segala situasi apapun. Pertama, karena ketaatan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, karena ketaatan kita kepada Tuhan dapat membawa perubahan kepada orang-orang sekitar kita. Jemaat Tuhan, di ayat ke-28 sampai 31 bisa dilihat. Ketika sudah dirobohkan oleh Gideon, ayat 28 dibilang apa? Pagi-pagi orang-orang kota itu melihat Mezbah Baal sudah dirobohkan. Tiang-tiang berhala sudah ditebang. Dan sudah ada korban lembu, jantan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 29 dikatakan, mereka cari tahu siapa yang merobohkan Mezbah Baal, siapa yang melakukan hal ini. Akhirnya singkat cerita dikatakan di ayat 29 dikatakan, mereka menemukan dan mengetahui bahwa yang melakukan adalah Gideon bin Yoas. Akhirnya ayat ke-30 dikatakan, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Karena ia telah merobohkan Mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Jemaat tahu resiko apa yang dihadapi? Dikatakan orang-orang Israel di kota itu, mereka marah besar. Mereka marah besar kepada Gideon. Menunjukkan apa nih? Betapa murtadnya orang Israel pada saat itu. Karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar, tetapi justru mereka menyembah kepada Baal. Dan ketika Mezbah Baal dihancurkan, mereka sangat murka. Menandakan bagaimana iman orang Israel pada saat itu. Tapi di sini yang sangat memberkati saya, ketika orang-orang itu datang kepada Yoas, ayahnya Gideon, mereka berkata, bahwa Gideon, dia harus dihukum mati karena dia sudah menghancurkan Mezbah Baal. Tadi di ayat ke-27 dikatakan Gideon takut kepada kaum keluarganya, salah satu ayahnya. Karena ayahnya juga menyembah berhala. Tapi apa yang terjadi di ayat ke-31? Jawaban Yoas luar biasa, tidak diduga. Yoas berkata begini, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ternyata Yoas ayah Gideon tidak marah kepada Gideon. Dari sini tersirat bahwa akhirnya Yoas pun pasti sadar bahwa selama ini yang dia sembah adalah bukan Allah. Baal bukan Allah. Dan apa yang sudah Yoas lakukan selama ini adalah salah. Karena perbuatan anaknya Gideon menghancurkan Mezbah Baal, akhirnya Yoas ayahnya pun tersadarkan. Tertegur imannya dia. Bahwa harusnya yang dia lakukan adalah seperti anaknya, menyembah Allah yang benar. Bukan Baal. Jemaat lihat, orang yang ditakuti oleh Gideon ternyata adalah justru pembela utama bagi Gideon. Dari sini saya lihat begini, saya yakin Gideon ketika dikatakan di sini dia takut akan keluarganya, dia sedang tidak berpikir, wah pasti nanti ayah saya langsung berubah nih, jadi percaya. Tidak, tetapi yang dia pikirkan, saya mau taat sama Tuhan walaupun ada resiko yang dia hadapi. Saya mau taat dalam hikmat Tuhan dengan meyakini penyertaan Tuhan karena ada iman dalam dirinya. Jemaat Tuhan lihat, Tuhan melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan. Yoas, orang terdekat dari Gideon, justru membela dia.
Ada perubahan ternyata dalam diri Yoas ayahnya. Jemaat Tuhan, dari sini kita melihat, kita diingatkan bahwa pertobatan harus dimulai dari diri sendiri, dari Gideon. Barulah ada perubahan di dalam keluarganya. Bahkan ada perubahan di lingkungan sekitarnya. Ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami perubahan hidup, kita punya keyakinan kepada Tuhan, dan ditunjukkan dengan ketaatan, sadar atau tidak sadar, saya percaya sekali akan ada waktunya ini berdampak kepada keluarga kita, berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Mari jemaat Tuhan, dari saat ini kita diingatkan, jangan pernah kompromi dengan ketidakbenaran, karena situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak enak yang kita hadapi. Kalau situasi aman, menyenangkan, sangat mudah berkata taat. Tapi ketika situasi bergumul, di sekeliling kita ketidakbenaran yang ada, kita dituntut. Apakah kita tetap mau taat sama firman Tuhan? Mau tetap komitmen sama Tuhan Yesus? Atau tidak? Saya percaya Gideon sudah memilih taat kepada Tuhan. Dan perubahan Tuhan kerjakan dalam diri keluarganya. Taat memang tidak enak. Karena dalam diri kita harus ada yang dibatasi. Tetapi saya sangat percaya ketika kita taat, ketaatan itu selalu mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan, mana yang mau kita pilih? Taat atau tidak taat? Ketaatan mendatangkan perubahan, ketidaktaatan sebaliknya akan berdampak negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus taat kepada firman Tuhan? Kenapa kita harus taat dalam segala situasi? Yang ketiga adalah karena ketaatan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Diganti namanya dari Gideon menjadi Yerubbaal. Yerubbaal dibilang artinya biarlah Baal berjuang melawan Gideon, atau artinya penakluk Baal. Penakluk Baal. Artinya apa? Berarti keluarganya Gideon, orang Israel, penduduk kota di sana di Kanaan melihat bahwa benar tidak ada Allah selain Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Baal yang sudah dihancurkan oleh Gideon tidak bisa membela dirinya sendiri. Dari sini kita dapati adalah bahwa ketika orang Israel melihat Gideon, mereka melihat memang benar Allah Israel itu penuh adalah Allah yang maha kuasa. Allah Israel itu adalah Allah yang kuat luar biasa. Sedangkan Baal bukan Allah, tetapi dia adalah hanya benda mati. Jemaat bisa baca ayat selanjutnya. Bagaimana akhirnya umat Israel bersama-sama Gideon berperang melawan suku-suku lain bangsa Midian, dan mereka mengalami kemenangan karena ada penyertaan Tuhan. Dan ini semua diawali karena ketaatan Gideon. Benar kata firman Tuhan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketaatan kita akan memuliakan Bapa di sorga. Hidup kita yang berubah, komitmen total kita kepada Tuhan akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berkomitmen total untuk taat kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dan hidup kita tidak jadi batu sandungan. Jemaat Tuhan, pegang firman Tuhan. Ingat ada 3 hal. Kenapa kita harus taat pada firman Tuhan dalam segala situasi? Yang pertama, karena ketaatan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kedua, karena ketaatan kita kepada Tuhan akan berdampak, berpengaruh besar kepada orang-orang sekitar kita. Ada waktu Tuhan akan menyatakan hal ini. Ketiga, karena ketaatan kita akan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa hari ini ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya teringat lagu ini. Lagu ini adalah lagu di mana awal-awal Tuhan memanggil saya, di mana awal-awal proses pembentukan Tuhan terhadap diri saya. Mari jemaat Tuhan,
Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Yakin Tuhan jawab setiap doa kita. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus taat dalam segala situasi apapun juga. Kami mau menyatakan iman percaya kami dengan ketaatan kami. Dan kami mau Tuhan dengan ketaatan kami, hidup kami boleh berdampak Tuhan kepada orang sekitar kami, kepada keluarga kami. Dan kami mau Tuhan dengan ketaatan kami pun, nama Tuhan saja dimuliakan. Kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah Tuhan. Karena itu aku berdoa sebagai hamba Allah, Tuhan yang menolong kami semua, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami terus taat dalam segala situasi apapun. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling kecil hingga paling besar Tuhan, orang tua diberkati Tuhan. Kami pun Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus dikuatkan iman percaya kami. Kuatkan panggilan hidup kami Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan terus pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa ini juga Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang melawat bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami hari ini dan hari-hari ke depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.